Saya Crescentia Afrida Teva NPM 12190038. Semester 7A akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin atau HO. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endomen, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah intensitas tenaga kerja atau intensitas modal. Contohnya, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lain, dan negara lain memiliki kapital atau mesin lebih banyak dari negara A. Asumsi dasar teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, dua negara dalam dan luar negeri. Yang kedua, dua barang. Yang ketiga, dua sumber daya, tenaga kerja, dan modal. Asumsi pemerintah Hexer-Ohlin. Pemerintah tidak mencampuri urusan ekonomi. Tidak ada pajak, subsidi, tarif, dan kuota. Jadi meskipun ada perdagangan barang dan jasa, tidak ada perpindahan sumber daya, contohnya tenaga kerja. Asumsi teknologi Hexer-Ohlin. Pengetahuan teknologi antara kedua negara diasumsikan sama. Barang dan jasa diproduksi dengan menggunakan teknologi untuk memenuhi skala pengembalian konstan. Jadi jika produser sebuah komoditi memiliki jumlah sumber daya yang meningkat 2 kali lipat, maka jumlah produksinya juga naik 2 kali lipat. Teori Hexer-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu isocost dan isokuant. Yang pertama, isocost yaitu berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit mesin, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari mesin. Yang berikut gambar kurva isocost negara A. Dari gambar dijelaskan bahwa uang sebesar Rp10.000 dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Negara B. Misalnya negara B memiliki banyak mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Maka di negara B pengeluaran sebesar Rp10.000 akan memperoleh tenaga kerja 10 menit atau 20 menit untuk mesin. Yang berikut kurva isocost negara B. Yang kedua, kurva isokuant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Titik optimal yaitu titik persinggungan antara kurva isocost dan isokuant. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Yang berikut gambar kurva isokuant. Kelemahan dari teori Hexer-Ohlin. Jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih.